kuncinya itu kata-katanya adalah positioning. Nah itu sih. Jadi entah itu positioning brandnya, ya pasti kan yang tadi kan dari produk, customer sama apa brand nih. Nah itu positioningnya tuh harus tahu. Hai, apa kabar Sobat Laku? Sehat ya? Salam sehat nih teman-teman nih. Luar biasa banget, kali ini kita ketemu lagi di Lika Liku Laku Podcast, di mana seperti biasa saya Tommy Prabowo akan selalu ngajakin Sobat Laku untuk gabung bareng-bareng ya. Dan yang pasti ini merupakan sebuah podcast di mana Sobat Laku ini benar-benar bisa ketemuan dengan berbagai macam narasumber yang luar biasa ya di setiap episodenya, di mana kita akan ketemu dengan pelaku usaha, kemudian para pakar, atau mungkin pemilik UKM juga, dengan berbagai macam obrolan yang pastinya bakalan kaya informasi, di mana Sobat Laku akan bisa benar-benar teredukasi dan juga mendapatkan inspirasi dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa dalam berbisnis. Dan kali ini bakalan spesial banget karena bintang tamu kita akan langsung Tommy hadirkan dari Bandung ya. Luar biasa banget nih. Kita ajakin datang dari Bandung, mampir ke studio podcast Lika Liku Laku tentu saja untuk cerita nih bagaimana perjalanan beliau membangun usahanya dari 2014 ya. Di tengah banyaknya pilihan usaha ayam di luar sana, ini ternyata bisa stand out tuh seperti apa. Kemudian juga berjuang dari 2014 sampai dengan sekarang tuh seperti apa. Langsung saja sebagai bintang tamu Lika Liku Laku Podcast kita kali ini dia owner dari Ayam-Ayaman, Mas Reza Firmanda. Mas Reza, apa kabar? Halo Mas, baik alhamdulillah. Salam sehat. Salam sehat juga untuk Mas Tommy. Mungkin boleh disapa dulu nih Sobat Laku kali ini yang menyaksikan obrolan kita, sebelum nanti kita akan membahas bagaimana perjuangan dan juga perjalanan dari Ayam-Ayaman dari 2014 sampai dengan sekarang gitu ya. Disapa dulu dong Mas untuk Sobat Laku kita nih. Oke, halo teman-teman Sobat Laku semua. Nama saya Reza Firmanda, saya owner dari Ayam-Ayaman. Base kita ada di Bandung, startnya di Bandung. Ya sebelumnya pengen terima kasih juga nih untuk teman-teman Lika Liku Laku yang udah ngundang Ayam-Ayaman, ngundang saya untuk bisa sharing-sharing di sini. Siap. Oke. Sebenarnya kalau misalnya Tommy tanya nih, Reza Firmanda itu siapa sih sebenarnya? Waduh, siapakah saya? Saya hanyalah orang biasa yang suka makan. Kebetulan juga hobinya dari dulu tuh masak gitu ya. Ya makanya bisa lihat badan saya agak tumbuhnya ke samping bukan ke atas gitu ya. Ini ayam semua ya teman-teman ya pokoknya ayam ya. semua. Ya kurang lebih seperti itu. Background, kalau misalnya background pendidikan saya manajemen kebetulan. Ya basically seperti itu aja sih. Bukan sesuatu yang spesial atau gimana banget. Kenapa ayam? Kenapa ayam? Waduh itu pertanyaan bisa panjang, mau panjang mau agak-agak pendek nih. Terserah aja. Oh, Ini terserah di aja. rumahnya Mas Reza nih, silakan dipakai nih Lika Liku Laku nih. Jadi sebenarnya kalau misal tentang ayam kenapa itu lebih awalnya karena celetukan juga sih gitu. Mungkin boleh cerita sedikit, Ayam-Ayaman tuh plan C saya untuk bikin usaha. Pengen usaha sih sebenarnya mungkin dari SMA saya. Plan C berarti bukan plan pertama, bukan plan kedua ya malahan. Betul. Kayak plan ketiga lah gitu. Jadi kalau misalnya pengen buka usaha tuh entah kenapa saya bermimpi tuh dari SMA kayak pengen banget punya usaha gitu. Saya punya passion waktu itu ya pokoknya di hospitality industry lah gitu. Pokoknya antara hotel atau misalnya restoran. Karena kebetulan Pak D juga punya hotel gitu kan. Nah terus dari situ ya masuk kuliahnya manajemen gitu kan, mungkin biar sambung-sambungin padahal gak terlalu kepake juga gitu. Nah itu ya intinya ketika plan A, sebenarnya plan A pengen bikin hostel tuh gitu. Terus plan B-nya saya karena plan A nggak jalan gitu kan, plan B-nya yaudah deh kita scale it down, kita pengen bikin food truck. Dulu tuh kan food truck zaman-zaman 2011-2012 tuh lumayan lagi booming lah gitu. Nah pengen punya gitu kan, kita bikin bisnis plan, coba cari siapa yang mau funding, ternyata nggak dapet juga gitu. Agak-agak desperate. Nah di situ pas inget banget tuh pas pengen bikin plan B ini, saya sama teman saya berdua dalam satu mobil gitu lagi survei buat ke karoseri waktu itu pulang dari Bogor. Saya nyeletuk tuh kayak ini pengen banget kalau misalnya ini plan B ini nggak jalan gitu, yang food truck nggak jalan, minimal gue jualan aja deh di garasi rumah gue gitu. Nah dari situ ya kayak mikir apa ya gitu yang pengen gue jual gitu. Nah kebetulan gue waktu itu lagi seneng banget masak chicken wings kekoreaan gitu, ngeliat resep dari YouTube lah. Nah dari situ kayak ya udah gue jualin ini aja kali ya minimal gitu.
gue jual chicken wings, ya pokoknya resepnya nanti kita atur-atur lagi gitu kan, mikirnya namanya apa ya gitu. Terus ya kayak kepikiran aja tuh, ya namanya ayam-ayaman seru kali ya gitu. Ngecek di Google ayam-ayaman, adanya ya udah itu unggas-unggasan gambar-gambar ayam gitu. Terus ayam-ayaman.com pun juga belum ada yang ngambil, ya udah akhirnya di-keep dulu tuh ideasnya. Nah itu sampai kita bisa terrealisasi idenya itu 10 bulan kemudian setelah gue kerja dulu cari ilmu di hotelnya Pak D gue sebenarnya di Samarinda waktu itu. Hotelnya lumayan besar, bintang 4, banyak belajar juga gue di situ. Kebetulan teman gue yang satu mobil itu yang gue nyeletuk itu baru resign juga. Nah terusnya dia nanyain tuh, waktu itu lu bukannya Ini Mbak Sari ya berarti? Iya ya? betul, Mbak Sari ya? partner bisnis gue yang sekarang gitu. Nah dia nanyain, lo katanya pengen bikin ayam-ayaman jadi nggak gitu? Gue join dong gitu, pas banget. Maksudnya gue waktu itu pernah kayak join sama bisnis temen gue, bukan jadi owner, bukan jadi, tapi gue kayak jadi marketing timnya aja gitu. Nah di situ gue belajar kalau bisnis tuh kalau boleh nggak kalau bisa tuh nggak boleh sendirilah gitu. Lo harus punya teman untuk kayak bertukar pikiran untuk decision making dan lain-lain gitu. Akan lebih mudah lo punya partner minimal 1 gitu kan. Ya pas banget kayak gitu, oke, gue terimalah pinangan kayak apa aja gitu ya. Gue terima, hayu kita bikin. Akhirnya di situ kita godok tuh konsep ayam-ayaman. Panjang juga ya. Ya jadi kurang lebih kenapa ayam, basically ya karena dari celetukan itu sih, dan ayam-ayaman pun juga namanya dari situ sih. Dari celetukan. Dan kalau misalnya nih Tommy bisa sedikit highlight nih dari beberapa menit pertama nih barengan sama Mas Reza gitu ya untuk Sobat Laku, ada 2 hal penting. Yang pertama adalah ini bukan plan A, bahkan not even bukan plan B. Betul. Plan C. Jadi kemungkinan juga gitu ya banyak nih Sobat Laku di luar sana juga mungkin akan ngejalanin perjuangan untuk bisnis mereka, usaha mereka, UMKM mereka gitu ya, tidak harus sesuai dengan plan A atau mungkin bahkan plan B mereka. Bahkan ini adalah plan C yang dijalani dari 2014 ya. 2014. Di garasi waktu itu. Garasi rumah. Berarti sekarang udah jalan 7 tahun ya Mas ya. 7 tahun jalan 8 berarti. 7 tahun jalan 8 tahun. Dan berikutnya adalah kenapa milih ayam di tengah banyaknya gitu ya pilihan ayam di luar sana? Karena memang celetukan, awalnya cuman celetukan, ya memang udah jadi jodoh gitu ya Mas. Dan udah jadi rezekinya Mas Reza juga sama Mbak Sari mungkin. Betul. Partner bisnisnya juga gitu. Dan kesukaannya Mas Reza juga gitu makan chicken wings, itu ternyata awal mula kenapa ayam-ayaman bisa lahir. Betul. Gitu ya. Dan kalau sebenarnya Tommy ngikutin karena ada beberapa teman di Bandung yang memang sudah jadi anaknya mami nih. Ini juga akan jadi satu hal unik yang akan kita diskusikan juga. Ini padahal ketika berbicara soal ayam-ayaman gitu ya, ayam-ayaman di garasi, tapi juga bukannya di dekat kampus juga gitu ya. Betul. Di dekat kampus ITB gitu. Betul. Ya awalnya gitu ya. Jadi cari ayam di samping kampus ITB, tapi bisa dimakan ayam-ayaman tuh ya, pasti seperti itu. Nah di tengah banyaknya pilihan nih Mas di 2014 yang lalu gitu, ngebangun ayam-ayaman, memilih untuk memperjuangkan restoran ayam gitu ya, usaha kuliner ayam-ayaman lahir gitu. Gimana caranya untuk bisa unik dan juga stand out gitu ya di tengah banyaknya pilihan usaha kuliner ayam di luar sana? Oke. Sampai Tommy baca juga, wah ini pakai konsep adminnya adalah mami nih. Betul. Jadi semua customernya atau mungkin fansnya dari ayam-ayaman datang dijadiin anaknya mami. Boleh cerita nggak sih untuk Sobat Laku yang bisa belajar gitu ya bagaimana ngebangun usaha mereka meskipun sebenarnya di luar sana saingannya banyak, tapi bisa stand out dan juga unik tuh kayak gimana tuh Mas? Oke. Jadi kalau misalnya ngomongin mami dulu aja kalian ngomongin tentang brand kita. Jadi brand kita ayam-ayaman tuh kita punya satu karakter gitu yang namanya mami ayam. Memang dari awal tuh kita waktu kita godok di awal sama partner saya Sari tuh sebenarnya tuh awal konsepnya tuh kayak agak-agak konotasi negatif gitu Mas. Jadi bisa dibilang tuh karena kita waktu itu di garasi ya kan, terusnya kita kayak mendistribusikan ayam-ayamnya gitu kan, kayak ya waktu itu sih kayak mikir ayam-ayam kan konotasinya kan agak-agak negatif tuh ya, mungkin teman-teman bisa nyambungin lah ya negatifnya itu kemana gitu. Nah itu makanya kayak ini maminya aja nih gitu, soalnya kan nganterin si anak-anak ayamnya gitu kan. Nah dari situ ya udah kita bikin satu karakter mami dan itu juga kita bikin kayak maminya nih harus genit
gitu. Harus genit, harus seksi gitu. Jadi makanya untuk logo kita tuh maminya tuh kayak sebenarnya kayak pakai kemben gitu. Jadi ada cleavage-nya gitu kan. Nah, sengaja kita bikin seperti itu gitu. Tapi ya tetap aja kayak nyeleneh tapi tetap juga friendly gitu kita bikin. Nah, jadi si Mami ini memang dari awal sudah kita bikin seperti itu dan ternyata dari customernya juga baik juga ya, maksudnya untuk responnya gitu. Jadi malah banyak yang seneng jadi curhat gitu loh. Waktu itu zamannya di garasi itu kita kan pakai line tuh, zaman-zamannya line messaging. Nah, pesan waktu itu dari situ malah banyaknya tuh senengnya pesan di kita karena mereka tuh pengen curhat gitu. Nah, jadi memang salah satu. Tapi itu curhat sambil pesen ya? Betul. Nggak curhat doang? Jadi abis pesen terus mereka curhat gitu. Jadi pokoknya sampai pesanannya mau di jalan, maksudnya udah di jalan gitu sampai diterima dia ya ngobrol aja aku terus. Aku pesen chicken wing tapi mami aku tetap pengen curhat tetap iya, ya? Iya benar. Jadi kayak salah satu poin plusnya kita juga kali ya. Maksudnya di situ kita kayak pendekatannya itu ke customer untuk communicationnya memang kita dibikin kayak boundariesnya nggak terlalu kaku lah gitu. Jadi benar-benar informality yang kita ambil gitu. Jadi biasanya kan kalau customer service kan kayak harus formal apa dan lain-lain. Kalau kita enggak, kita memang bikin ya pokoknya seolah-olah ini tuh maminya gitu. Si mami ayam. Kalau misalnya sekarang sih lebih kayak ya keibuan lah gitu. Kita untuk positioning si mami ayam ini gitu. Tetap friendly tapi friendly keibuan. Nah, ini juga ada benefitnya sendiri nih karena kita memposisikan dirinya sebagai mami gitu. Jadi kalau misalnya ada yang komplain biasanya galak karena kita bilangnya mami dan nak. Kayak ini cewek kali nih, padahal ya adminnya mungkin saya gitu, atau mungkin teman saya adminnya yang cowok juga gitu, tapi mereka jadi lebih tidak galak jadinya gitu, kurang lebih sih gitu sih. Kalau misalnya untuk brandingan mami. Iya. Dan mungkin kalau Mas Reza bisa share ke Sobat Laku untuk yang saat ini benar-benar baru memulai atau mungkin bahkan sebenarnya udah jalan tapi pengen kayaknya brandingan gue belum terlalu tepat nih Mas Reza. Nemu brandingan atau mungkin menemukan uniquely selling point yang tepat untuk dijadikan etalase ibaratnya gitu ya. Untuk menemukan icon gitu kan itu juga butuh keahlian juga, butuh proses juga. Apa yang Mas Reza bisa share untuk teman-teman Sobat Laku di luar sana? Kalau misalnya ngomong tentang brandingan biar bisa menjadi tepat, kalau menurut saya, jadi gini sih Mas, kalau saya tuh biasanya kalau ada yang nanya ke saya gimana sih caranya bikin usaha sukses, maksudnya yang bisa sukses di usaha kuliner yang bisa sukses gitu, terutama jualan di online gitu kan. Nah, saya tuh kayak punya 3 urutan yang biasanya saya lakukan juga gitu dalam membangun brand. Nomor 1 tuh tentang produk gitu. Jadi nomor 1 tentang produk, breakdown produknya tuh benar-benar sedetail mungkin. Jadi ya salah satu ayam-ayaman juga core value-nya adalah kita mau bikin produk ini se-original mungkin gitu. Walaupun bahan-bahannya sama, tapi intinya kalau misalnya lu beli makanan yang yang best sellingnya di ayam-ayaman tuh ya lu cuman bisa dapat rasa itu tuh di ayam-ayaman doang gitu. Mungkin yang di lain nggak akan kayak gini. Maksudnya yang lain biasa-biasa aja, kita kasih twist sendiri ke ayam-ayamannya gitu. Nah, kurang lebih gitu sih, maksudnya biar jadi stand out juga mungkin dari pertanyaan yang sebelumnya itu juga. Nah, terus yang kedua, setelah produknya udah pede banget gitu, lu punya kayak suatu yang bisa kayak diferensiasinya lah gitu, positioning antara produk A dan produk B, produk A dan produk lo gitu. Nah, itu udah kelihatan banget bedanya apa, plus minusnya apa gitu. Nah, terus yang kedua tentang customer dulu nih gitu. Jadi lo harus tahu tentang customer. Jadi customer lo siapa gitu kan, maksudnya yang pengen lo tuju siapa gitu. Kalau misalnya memang bisa 2 nih caranya, antara lo tahu tentang produk lo dulu harganya nanti berapa gitu, atau gimana ya baru nanti customernya seperti apa, atau customer sekarang siapa terus produk lo mau dijual kayak harganya berapa nih gitu. Jadi kayak bisa 2 pola pikir. Nah, jadi ini customer pun juga harus tahu lu mau jual ke siapa nih. Kalau misalnya gua mau jualan ke yang bapak-bapak 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, pasti kan cara komunikasinya pasti beda tuh dibandingin misalnya gue jualannya ke Mas Tommy gitu kan, yang lebih muda, atau ke anak SMA atau ke anak SMP, itu pasti beda-beda semua cara komunikasinya gitu. Nah,
Itu lo harus tahu dulu. Nah baru yang ketiga baru ngomongin brandingnya nih gitu. Nah jadi dari situ, dari udah tahu produknya apa, udah tahu customernya siapa, baru brandingannya bisa kita pikirin gitu. Jadi entah itu pakai warnanya warna apa gitu loh. Maksudnya mungkin nanti gue pengen nyasar bapak-bapak nih gitu. Umurnya misalnya 40-50 tahun. Iya. Terus penghasilannya mereka udah lumayan gitu kan. Terus gue pakai warna yang girly-girly kan nggak akan masuk gitu kan. Terus gue pakai warnanya pastel-pastel mungkin nggak akan masuk. Mungkin mereka masuknya ya warnanya mungkin kayak wood gitu kan, atau misalnya black gold atau apa gitu yang elegan-elegan gitu. Maksudnya ya kurang lebih seperti itu. Jadi urutannya kalau menurut gue seperti itu sih. Jadi yang satu produk, 2 customer, baru nomor 3 itu kita ngomongin branding. Kalau menurut gue sih gitu. Ya. Nah sekarang Tommy coba pengen nanya dari perspektif customer gitu. Di tengah banyaknya pilihan ayam di luar sana, sudah established hampir 8 tahun sekarang. Kalau berbicara tadi Mas Reza berbicara soal core value, terus kemudian twist. Apa nih yang membedakan chicken wingnya ayam-ayaman, nasi chicken butternya ayam-ayaman dengan produk-produk lain di luar sana? Entah itu dari rasa, dari produk yang lain gitu. Itu sih sebenarnya emang harus nyobain langsung sih sebenarnya. Iya sih sebenarnya harus nyobain langsung sih gitu. Tapi gimana Mas Reza yang bisa di-share? Gini sih, kalau misalnya kita tuh biasanya kalau misalnya untuk develop sebuah produk gitu ya, kita tuh kayak benar-benar kayak ada core-nya dulu nih. Misalnya waktu itu aja, gue pengen bikin mentai-mentaian. Gitu. Orang-orang waktu itu mainan geprek-geprekan, gue minta ke head cook gue pengen bikin mentai-mentaian. Mentai itu sebenarnya apa sih gitu? Mentai itu kan sebenarnya adalah mayones tapi dibakar gitu kan. Nah waktu itu kita cobain bisa nih dimainin mayonesnya gitu, nggak kayak mentai yang kayak sekarang gitu kan. Bentar, ini lucu banget. Jadi tim kita ya, teman-teman sobat laku ya, bikin apa namanya queue di Matador pakai spidol permanen. Nah, tuh dihapus betul. Silakan tuh. Mantap. Itu kalau rebranding produk susah tuh ya. Lo permanenin semua gitu ya. Lanjut Mas. Pantes agak ribet ya tadi. Makanya nggak apa-apa. Namanya juga podcast ya. Lanjut Mas. Apresiasi. Effortnya ngehapus spidol permanen ya. Lanjut. Ya. Sampai mana tadi gue dulu jadinya? Sampai ke brandingan tadi itu dan juga core value dari produk value. Mentai, tadi ngomongin mentai, betul. Ya, tentang produk tadi ya, maksudnya untuk bisa membuat sebuah produk yang bisa different lah gitu. Sebenarnya sih itu sih, gue biasanya kepikiran kayak bikin satu benang merahnya apa. Ya. Gitu. Apakah itu tentang mentai kan tadi kan kalau misalnya kita breakdown itu adalah mayones dibakar aja sebenarnya gitu. Tinggal campuran mayonesnya aja yang lu mau kasihnya apa gitu kan. Atau misalnya sausnya saus creamy gitu kan. Ya berarti kan basicnya adalah si krim, susu, terusnya ya campuran di krim susunya itu mau apa terserah gitu kan. Nah ya intinya kayak gitu sih. Nah setelah itu ya kita tinggal campur-campurnya aja kita coba-cobain gitu. Dengan ya inspirasinya mungkin bisa dapat dari restoran lain atau apa gitu. Tapi intinya kita nambahin 1, 2 bahan, 3 bahan, 10 bahan. Biar benar-benar kayak this is the taste that only you can get in our restaurant gitu. Nah, kurang lebih sih kayak gitu sih. Jadi nggak ribet, bener-bener kayak mungkin kalau sekarang kayak ATM kali ya. Amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi bener-bener modifikasinya ya kasih ya ke ayam-ayamannya kita gitu. Kurang lebih sih gitu sih. Hampir 8 tahun nih Mas Reza. Jadi ngikutin banget bagaimana pertarungan bisnis ayam di luar sana gitu. Kalau dari anak-anaknya Mami atau konsumennya ayam-ayaman gitu ya, sebagai anak Mami ini sebutannya gitu ya sobat laku, masih sama nggak sih Mas konsumen-konsumen yang dari awal dulu 2014 dari zaman garasi, kemudian buka di samping ITB dan sekarang sudah ekspansi juga gitu di Jakarta juga gitu. Bagaimana pemetaan dari anak Mami atau konsumennya dari ayam? Seperti apa nih tipe konsumennya sekarang? Jadi tipe konsumen sekarang itu kalau dulu ya, maksudnya dari 2014 awalnya tuh memang kita nyasarin mahasiswa memang. Dan memang apa ya kayak, jadi kalau misalnya saya kan rumah di Bandung. Di Bandung tuh ada beberapa kampus kan. Nah sebenarnya garasi rumah saya itu
deketnya itu ke Universitas Maranatha. Tadinya tuh kita mikirnya ya udah kita fokus ke Maranatha nih gitu. Ternyata yang beli banyaknya anak-anak ITB juga gitu loh. Anehnya gitu. Maksudnya kita nganternya jadinya agak jauh gitu kan. Buka outlet yang buka anak-anak ITB, terusnya kita juga sempat pindah lagi ke dekat ITB. Disitulah kita untuk si ayam-ayaman nih lumayan growing gitu. Kayaknya perlu minum nih. Iya, mau dong minum guys. Lanjut Mas. Masa ini kita ngobrol bintang tamu kita nggak dikasih minum? Mau dong guys. Siap, thank you. Oke. Siap. Terima kasih Mas. Mau nggak Mas Reza? Biar keren nih. Nah. Jadi udah buka di Maranatha pun gitu ya. Ternyata anak-anak mami konsumennya dari ayam-ayaman tetap anak ITB juga. Anak ITB gitu. Jadi ya pas kita pindah ke dekat ITB ya alhamdulillah maksudnya kita mendekati ke main market kita gitu. Jadi lebih laku gitu kan. Nah, jadi dulu memang sampai tahun 2019-an lah, 2018 akhir lah gitu. Kita kayak sadar banget tuh kayak, nih kenapa ya abis UAS selesai gitu, besoknya bener-bener libur anak ITB tuh sales kita turun tuh lumayan jauh gitu, 30%-an gitu kan, itu gede banget. Nah, itu kita sadar banget kayak, nih kita ketergantungan nih gitu sama anak ITB gitu. Jadi mulai 2019 kita benar-benar kayak mengeksplor, cobain deh kita mulai marketing lagi gitu. Marketingnya lebih luas lagi gitu, nggak cuman anak ITB doang. Jadi kayak kita terlalu nyaman lah sama anak ITB gitu. Nah jadi kita marketingin lagi, coba cari-cari yang lebih luas lagi. Maksudnya ya mulailah di situ kita mengeksplor, ada ya IG Ads di situ gitu. Maksudnya kita baru belajarnya di 2018, memang agak telat gitu menurut kita ya. Nah di situ mulai cari-cari ya orang kantoran, anak sekolahan dan lain-lain. Nah ya alhamdulillah sih, maksudnya dari 2019 itu ke 2021 sekarang itu juga mungkin kayak salah satu langkah yang alhamdulillah banget kita lakukan tuh di 2019 awal gitu. Jadi ketika 2020 itu pandemi, terusnya anak ITB-nya ya otomatis mereka nggak kuliah di situ, pada pulang ke tempat masing-masing, kita jadi tertolong banget tuh gitu. Jadi untuk sekarang sih customer kita yang tadinya tuh mahasiswa banget gitu, sekarang udah lebih lebih beragam lah gitu. Dari ibu-ibu gitu, maksudnya ibu rumah tangga, paling banyak mungkin sekarang kantoran kali ya, karyawan-karyawan sih yang paling banyak sih. Jadi memang banyaknya sekarang antara ke kantor atau ke residensial tetap untuk pengantaran sih. Oke. Tadi udah sempat kesebut pandemi, padahal tadi Tommy benar-benar pengen nanya soal lika-likunya gitu ya. Nah sekarang kita mau spesifik nih soal lika-likunya ayam-ayaman nih dari 2014 sampai dengan menuju ke 2022 gitu ya. Bagaimana perjuangannya, kemudian tahun terberat dan juga momen terberat dari ayam-ayaman itu juga sebenarnya seperti apa, kemudian sampai menuju laku karena sekarang sudah ekspansi ke Jakarta juga. Mungkin boleh diceritain juga sekarang sudah punya berapa gerai, karyawan, kemudian juga sekarang juga sudah menjadi usaha seperti apa nih ayam-ayaman dari 2014 sampai dengan sekarang nih Mas Reza. Jadi sebenarnya lah kita bisa, maksudnya 7 tahun menuju 8 tahun tuh panjang ya gitu. Tapi ya boleh cerita dikit, ayam-ayaman tuh hampir bangkrut dulu gitu. Jadi kita benar-benar jatuh bangun gitu. Jadi pas 2016 tuh kita benar-benar hampir bangkrut. 2015 malah ya? Malah sebelum 2016. Oh 2016 ya? Malah sebelum pandemi ya? Betul. Jadi 2016 tuh kita hampir bangkrut karena sepi banget pas abis buka outlet pertama. Terusnya ya pada akhirnya waktu itu pindah tempat yang lebih kecil, yang lebih affordable gitu kan, bisa dikerjasamain juga. Terus di situ kita waktu itu sih sangat tertolongnya karena daftar GoFood waktu itu. Nah jadi memang salah satu savior ayam-ayaman tuh dari keterpurukan salah satunya adalah GoFood. Nah setelah daftar GoFood ya di situ barulah merasakan kayak gini tuh bisnis kuliner yang steady lah gitu, bisa ada pemasukan dan lain-lain yang bisa menghidupi hidup sendiri dan keluarga gua waktu itu gua baru nikah. Terus tadi tentang pandemi ya. Nah pandemi juga bener-bener gue lupa tadi pertanyaan apa nih. Jadi lika-likunya. Lika-likunya. Yang paling berat berarti apakah lebih berat di tahun 2016 yang waktu itu mau tutup atau bahkan pandemi ini sekarang? Iya, jadi
lika-likunya paling berat sih sebenarnya 2016 itu ya. Jadi benar-benar cash flow kita tuh benar-benar kayak, gue ingat banget di rekening usaha tuh cuman ada 15 juta waktu itu. Terus kita punya utang ke supplier 15 juta. Terus kalau misalnya gue mau ngelanjutin kayak 2 bulan ke depan di tempat gue waktu itu, gue harus bayar 15 juta. Terus gue harus ngebayar karyawan gue pada waktu itu kurang lebih ya 15 jutaan juga. Jadi kayak gue punya satu untuk gue pilih salah satu dari 3 nih. Kalau waktu itu paling beratnya itu gitu. Tapi alhamdulillah ya gue dikasih jalan lah sama Allah. Gue menemukan tempat yang bisa dikerjasamain, terusnya akhirnya kita juga tarik, maksudnya ngajak investor satu lagi, kebetulan temen juga gitu untuk ngasih funding, ya akhirnya kita bisa bangkit. Terus ya di situ daftar GoFood, terus ya akhirnya ya kita bisa survive lah di situ. Nah kalau misalnya ngomongin tentang 2019 kesini gitu, kita buka di Jakarta itu di Bintaro tuh tahun 2019 bulan November. Nah jadi bulan November, Desember, Januari, Februari tuh kita seneng banget tuh kayak salesnya yang di Bintaro nih malah melebihi yang di Bandung gitu kan. Kita lagi seneng-senengnya banget tuh gitu. Dine in rame dan lain-lain gitu. Terus ya tahu sendiri Maret langsung lah kita disuruh tutup gitu kan. Nah itu lumayan berat, tapi ya kalau misalnya lika-liku nggak seberat untuk di inilah, maksudnya yang di 2016. Bedanya di 2020 itu kita masih punya ya, untuk financially kita masih bisa kuat untuk bertahan lah gitu. Pandemi sangat-sangat kerasa banget, terutama di awal 2 bulan 3 bulan awal, apalagi dikombinasikan dengan puasa waktu itu. Pandemi nggak puasa, maksudnya nggak pandemi aja tuh puasa pasti udah expect turun lah gitu. Ada penurunan lah walaupun nggak banyak gitu. Tapi ini kombinasi yang sangat pas gitu kan untuk menguji kesabaran gitu kan pas lagi puasa. Ya akhirnya ya udah kita benar-benar survival mode waktu itu. Ya minimal 2 bulan 3 bulan awal lah, Maret, April, Mei lah, Juni 4 bulan lah. Nah Juli mulai lagi naik tuh. Alhamdulillahnya karena itu waktu itu sebelum ke Juni nih, survival mode-nya yang digunakan oleh Amayaman adalah apakah memang menggunakan dana darurat kah? Apakah bahkan ada layoff atau mungkin ada gerai yang harus ditutup dulu, atau diskon gede-gedean nih Tom untuk kita gitu, untuk delivery gitu. Seperti apa tuh Mas? Kalau waktu itu sih ya mungkin hampir semua usaha yang ya maksudnya teman gua pun juga kan banyak usaha juga. Ya kita dengan terpaksa memulangkan dulu nih karyawan-karyawan yang nggak bisa kita kasih gaji gitu kan. Dan gaji pun juga dari atas sampai bawah, dari gua sampai ya paling bawah itu semua potong semua, 70%-an. Jadi sisanya cuma 30%. Pokoknya bener-bener cuman bisa hidup untuk, pokoknya kita makan sebulan lah gitu, kurang lebih. Maksudnya kita nyisain itu doang. Maksudnya dari gua untuk maksudnya anak gua satu sama istri gua kan ada gitu. Ya sama Sari juga gitu, yang lain-lainnya itu kita survival mode-nya seperti itu gitu. Dan beberapa memang kita rumahkan. Nah terus ya pokoknya sebisanya kita tarik yang kita rumahkan itu akan kita tarik gitu kalau misalnya memang salesnya itu mulai naik lagi. Nah itu kurang lebih ya pas bulan April kali, Maret kan akhir tuh kalau nggak salah si pandemi itu gitu. Jadi April, Mei, Juni tuh 3 bulan, baru Juli tuh mulai naik lagi gitu. Itu juga kita tuh ngelihatnya alhamdulillah karena sebelum pandemi tuh kita kuatnya tuh di online gitu, di GoFood gitu kan. 70% sales kita dulu tuh GoFood, 30% tuh lain-lainnya lah, maksudnya dine in, take away dan lain-lain. Jadi kayak recovery-nya tuh jauh lebih cepet lah gitu dibanding kalau misalnya saya ngelihat kayak restoran di seberang gitu yang maksudnya dine in-nya jauh lebih kuat gitu, positioning mereka tuh lebih untuk dine in dibandingin online gitu. Nah itu tuh susah, saya ngeliat bangkitnya lebih susah daripada kita gitu sih. Alhamdulillah banget. Oke, dengan sudah berhasil melewati lika-likunya, bahkan tadi
Tommy dengar malah lebih berat pada saat mau tutup 2016 loh. Betul. Dibandingkan dengan apa yang terjadi atau yang dihadapi ayam-ayaman selama pandemi ini gitu ya. Bahkan harus ada karyawan yang dirumahkan segala macam gitu. Dan dengan melewati semua lika-liku itu akhirnya berlaku. Sekarang ada berapa gerai, kemudian mungkin unit bisnis dari ayam-ayaman sendiri ada apa yang bisa dikenalin ke Sobat Laku nih? Oke. Kalau gerai sih sekarang outlet kita cuma punya 2 ya, baru punya 2. Itu di Bandung 1 sama di Jakarta di Bintaro 1. Tapi kita juga kerjasama sama Ghost Kitchens, itu ada di 4 titik lainnya, ada di Kuningan, Menteng, Serpong sama Selipi. Sama kalau misalnya sekarang untuk outlet yang kita manage, sekarang sih kita lagi bikin total sih sekarang yang live tuh ada 4 brand sebenarnya. Jadi nggak cuma ada ayam-ayaman, ada ayam sambal dangdut juga. Ayam sambal dangdut tuh kita bikin pas di 2020 pas pandemi. Karena kita ngelihat kayak kita harus punya satu pemasukan tambahan nih gitu buat naikin overall salesnya. Jadi akhirnya ya udah kita bikin suatu brand ayam-ayaman juga gitu, maksudnya ayam juga tapi positioning produknya tuh benar-benar 180 derajat. Yang satunya ya kayak Asian Western fusion ya kan, kayak nasi tapi creamy kayak rendang mozzarella rice gitu-gitu kan. Yang satu lagi nasi sambal gitu. Jadi kita percaya karena positioningnya beda dia nggak akan tabrakan gitu. Dan ternyata ya benar aja gitu. Terus yang baru bulan Desember ini kita launch itu ada namanya nasi goreng Haji Acong sama ada micin chicken gitu. Jadi nasi goreng sama chicken wingnya yang awalnya kita strong di sana, tapi akhirnya agak shifting positioningnya untuk ayam-ayaman. Akhirnya kita bikin lagi satu brand untuk menguatkan itu sih, gitu sih. Tuh, 8 tahun ternyata ya, jadi ekspansi bisnisnya juga udah luar biasa gitu ya, Mas Reza. Dan ibaratnya juga lika-likunya banyak banget, dihajar dengan banyak hal juga gitu ya. Nanti kita akan coba cari closing statement lah dan juga perjuangan dari seorang Reza sendiri bersama dengan ayam-ayaman, lika-likunya seperti apa akhirnya bisa laku. Nextnya akan ada apa nih dari ayam-ayaman? Dengan tadi sebenarnya udah banyak gitu ekspansi bisnisnya gitu. 2022 nih seperti apa? 2022, nah ini pengen gue meetingin besok sih. Kita denger duluan boleh ya, Sobat Laku ya, dibocorin nih. Rencananya kita pengen buka kemitraan sih ya untuk di 2022. Kita lagi nyiapin proposal bisnisnya untuk teman-teman yang mungkin pengen berinvestasi ke brand-brand kita gitu. Nah itu kita lagi siapin skema-skemanya seperti apa. Jadi ya dengan harapan ya kita bisa buka untuk brand-brand kita nih, kita bisa buka pertumbuhannya lebih cepat dibandingin kalau misalnya kita berjuang sendiri, kurang lebih sih gitu sih. Nah ada kesempatan kemitraan. Berarti bisa franchise. Iya. Jadi teman-teman silahkan tuh Sobat Laku yang mungkin udah tahu gitu ya perjuangan lika-likunya untuk laku dari ayam-ayaman gitu ya, dan tertarik. Tadi banyak juga pilihannya seperti yang disampaikan tadi bahwa ini dibikin pakai hati banget gitu ya. Jadi core value dari ayam-ayaman udah di di luar kepala lah pokoknya. Dan juga jangan lupa harus, meskipun restoran ayam di luar sana tuh banyak banget, produk kuliner ayam di luar sana, kita kasih twist, cari uniquely selling point yang luar biasa. Betul. Kemudian kenali sekali customer kalian gitu ya, seperti apa customer kalian. Itulah pendekatan dengan menggunakan rumah mami ya, karena memang adminnya dari ayam-ayam kan si mami, sementara customernya adalah anak-anaknya mami. Harus diketahui banget sedemikian dalamnya dan juga sedemikian dekatnya nih ayam-ayaman untuk benar-benar bisa punya customer yang long lasting gitu ya. Dan terakhir branding seperti itu ya. Jadi kita tunggu gebrakan berikutnya dari ayam-ayaman. Di Jakarta kan baru satu gerai di Bintaro sektor 1 ya kalau nggak salah ya. Betul ya, sektor 1. Dan di Bandung sendiri mungkin banyak sekali anak-anak mami gitu ya dari ayam-ayaman di kota Bandung. Taunya kan ini sebenarnya dulunya restoran rumah makan, warung kuliner untuk makan ayam, chicken wing, tapi 24 jam. Betul, ya. 24 jam. Karena luar biasa banget untuk bisa ngedapetin makanan yang proper malam, apalagi sampai bisa 24 jam kan agak susah gitu. Betul. Ya. Bagaimana nih chance-nya untuk restoran 24 jam, apalagi sekarang pandemi mungkin harus terbatas gitu ya. Seperti apa nih Mas?
kalau misalnya pandemi sekarang memang 24 jam masih oke sih gitu. Tapi memang kalau misalnya dulu kita ngandelin dine in-nya sih gitu. Maksudnya biasanya itu orang-orang seneng nongkrong-nongkrong sampai benar-benar nggak tahu waktu gitu. Iya. Kalau misalnya di Bandung kita malah customer saya itu kan banyaknya mahasiswa ya. Orang-orang tuh pokoknya di atas jam 8 tuh kayak warnet tuh, semuanya pada nge-laptop. Iya. Mereka tuh lebih rajin daripada saya. Jadi Jadiin karyawan aja, Mas. kayaknya lagi sibuk ngerjain tugas ya. Ya, jadi kalau misalnya dibandingin sebelum pandemi banyak banget yang sampai nginep tuh banyak gitu kan. Karena kita 24 jam belinya palingan cuma es teh manis setiap 2 jam sekali gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang pandemi memang challenging banget untuk buka 24 jam apalagi ngandelin pandemi. Tapi untuk online-nya nih gitu. Online-nya kalau menurut saya sih kalau misalnya memang produknya cocok dan memang operasionalnya bisa 24 jam sih 24 jam oke banget sih. Oke. Baik, jadi kita tunggu ya, semoga keadaan akan semakin membaik. Siapa tahu nanti yang di Jakarta juga bakalan jadi satu pilihan kedai ayam ini bisa 24 jam juga gitu ya. Amin. Branding udah oke. Produk benar-benar core value-nya udah mantep banget gitu. Kemudian twist dari rasanya juga harus benar-benar unik juga. Kemudian mengenal customer. Lokasi nih, karena memang ada outlet. Betul. Untuk pilihan lokasi tuh ngaruh nggak sih untuk sebuah brand dan juga brandingan? Pengaruh banget. Jadi memang harus selalu di dekat kampus atau gimana? Enggak juga. Ya untuk di Bintaro sendiri kan sebenarnya kan nggak terlalu dekat sama kampus gitu. Jadi memang kita merasakan ya ada perbedaan market tuh antara Bandung sama Jakarta gitu. Benar-benar kentara banget gitu. Kalau misalnya di Bintaro lebih ke residential area banget gitu. Yang datang dine in pun juga biasanya keluarga-keluarga gitu, bapak ibu yang rumahnya dekat situ, karena biasanya datang tuh celana pendek, kaos-kaosan gitu kan, sendal-sendalan gitu, nggak rapi-rapi lah gitu. Nah kalau misalnya di Bandung tuh kita anak kampus banget kan. Tapi yang penting adalah yang harus diperhatikan itu tadi sih, kalau menurut saya kuncinya itu kata-katanya adalah positioning. Nah itu sih. Jadi entah itu positioning brandnya, ya pasti kan yang tadi kan dari produk, customer sama apa brand nih. Nah itu positioningnya tuh harus tahu. Jadi kayak lo memposisikan diri lo tuh di mana sih gitu. Apakah lo untuk orang ya yang stajir mampus gitu. Kalau misalnya lo untuk stajir mampus terusnya lo jualannya di area-area yang nggak stajir mampus, ya mungkin nggak akan laku. Maksudnya akan susah lah lo jualannya. Kurang lebih gitu lah pola pikirnya. Jadi kalau misalnya kita di mid range-nya pun berapa nih gitu. Ya kan, untuk orangnya yang seperti apa. Jadi profiling customer-nya pun juga harus segmen juga harus jelas ya. Harus jelas banget gitu. Jadi makanya pemilihan lokasi ya dari situ gitu. Kira-kira ada nggak sih yang apa di sekitaran tempat yang lo mau jualan itu ya customer yang memang lo mau tuju gitu kurang lebih. Jadi ya kalau di kasus gua, karena gua juga nggak terlalu murah-murah banget gitu. Bahkan dibilang banyak yang bilang kemahalan gitu. Kan kalau misalnya sekarang kalau misalnya lu kemahalan berarti lu bukan marketnya aja gitu kan. Kalau di sosial media kan banyaknya kan kayak gitu ya. Nah kurang lebih gitu sih. Jadi ya kalau misalnya milih lokasi ya lu harus lihat juga di sekitaran lu kira-kira ada nggak nih yang sesuai dengan profil yang udah lu tentukan gitu loh. Oke. Ini kan pandemi merubah banyak hal ya, termasuk behavior customer. Dari Mas Reza juga dengan tim juga udah ngelihat banget bahwa terjadi pergeseran sekali gitu. Kalau kebutuhan tadi kan kita berbicara soal pemilihan lokasi untuk gerai offline gitu. Dengan gerai offline tuh sebenarnya tetap masih dibutuhkan atau tidak? Apakah memang udah terbantu banget nih dengan menggunakan GoBiz dengan GoFood segala macam, atau seperti apa nih? Apa yang bisa disampaikan dari tren ini? Ini yang pengen gue lakukan sih di 2022. Jadi memang dengan adanya platform online, delivery online seperti GoFood gitu kan, itu sangat-sangat membantu atau enggak benar-benar kita bisa merubah bisnis model kita sih gitu. Jadi yang namanya usaha kuliner ini sekarang nggak perlu lagi mahal, nggak perlu lagi lu di pinggir jalan gitu kan. Mau lu di dalam gang pun sebenarnya udah bisa lu jualan gitu kan. Nah itu
mengurangi cost. Karena kan pasti kan harga sewa yang pinggir jalan sama yang di dalam gang tuh pasti akan berbeda kan gitu. Jadi itu dia, poinnya satu, nggak perlu mahal untuk capitalnya gitu, untuk modal awalnya, untuk lu bikin bisnis kuliner untuk sekarang gitu. Nah itu yang pengen gue lakukan juga. Jadi mungkin ini juga udah dilakukan sama beberapa brand yang gue lihat tuh, kayak anak-anaknya dari Boga Group yang pasti dia Bakers in Sushi Tei dan lain-lain tuh, dia punya satu lini namanya Boga Kitchen. Dia tuh ya di perumahan aja gitu, kitchen-kitchennya gitu, bukan di tempat-tempat yang di mall atau apa gitu. Nah itu yang pengen gue ikutin sih sebenarnya. Jadi gue pengen ekspansi kemitraan tuh nanti bentuknya tuh seperti itu. Jadi benar-benar tempatnya tuh nggak perlu strategis banget, nggak perlu pinggir jalan. Ya. Jadinya ya tapi kita tetap bisa jualan gitu, kita bisa tetap thrive karena ya sekarang teknologinya udah ada gitu. Ya. Ini kayaknya biar makin semangat Sobat Laku gitu ya, dengan semua lika-liku yang teman-teman hadapin, kemudian ayam-ayaman juga sudah hadapin selama hampir 8 tahun terakhir ini gitu ya. Omsetnya berapa sih Mas kalau boleh di-share? Waduh. Per toko gitu Per ya toko. sekarang, meskipun udah nggak bisa buka 24 jam lagi gitu. Duh, berapa sih yang nanti gue dikejar orang pajak lagi. atau ada lah gitu, dari di antara anak-anak yang lagi bikin tugas anak kampus yang cuman minum es teh manis tapi nginep gitu, kayak gimana tuh? Gini aja kali, maksudnya gue nggak akan nyebut angka banget. Ya alhamdulillah ayam-ayaman tuh sekarang per outlet udah melebihi, kalau misalnya kita untuk tidak disebut lagi UMKM lah, Iya. terutama Bandung sih. Kalau Jakarta masih lah bisa disebut UMKM. Kalau misalnya untuk di Bandung mungkin maksudnya tahun 2021 ini kita akan kita taat pajak, bukan kita akan taat pajak, maksudnya sudah tidak bisa lagi disebut UMKM sih. Gitu sih. Nanti kita cek ya mungkin hitungannya teman-teman ya. UMKM tuh hitungannya berapa, silakan dicek. Iya, gitu makanya kan. nanti kita cek Di ya. bawah berapa itu silakan dicek. Oke, itu tadi pelajaran yang luar biasa ya, kita bawain langsung dari Bandung buat Sobat Laku untuk belajar gitu ya, bagaimana berbagai macam lika-liku yang sudah dihadapin ayam-ayaman. Nah, terakhir nih closing dari Mas Reza, dengan semua lika-likunya gitu ya, bagaimana menghadapi persaingan jualan ayam di luar sana untuk Sobat Laku. Jadi kalau mau laku adalah, atau bagaimana versinya Reza? Oke, jadi kalau mau laku adalah, kalau misalnya menurut saya kata kuncinya adalah tentang positioning gitu. Itu yang biasanya saya tekankan ke teman-teman kalau misalnya nanya ke saya gitu. Jadi kebetulan saya kan juga di GoFood lumayan aktif sebagai mentor GoFood nih. Jadi banyak ya merchant-merchant baru atau merchant-merchant yang transaksinya agak kurang tuh nanya ke saya. Tentang itu sih, positioning. Tahu positioning satu, produk, balik lagi tuh yang tadi yang 3 saya bilang, produk, customer, sama branding. Nah dari 3 itu tentukan positioning kamu ada di mana. Kalau misalnya itu udah benar-benar megang banget gitu, maksudnya udah paham banget tentang positioningnya, pasti jualannya pun juga akan lebih tepat lah gitu, ke orang yang tepat, dan effortnya pun juga ya mungkin nggak sebanyak itu, tapi customer pun akan datang, kurang lebih gitu sih. Reza Firmanda, owner Ayam-Ayaman. Terima kasih, luar biasa sekali. Ini nggak usah kita kasih tepuk tangan karena dari Bandung nggak bawa chicken wingnya Ayam-Ayaman, jadi kita diemin aja. Tepuk tangan dong. Thank you ya, Mas Reza, thank you banget. Oke, Berarti thank you, 2022 kita tunggu nih ya kejutan-kejutan lain dari Ayam-Ayaman tentu saja. Terima kasih sudah menceritakan bagaimana berlikunya ternyata ya, udah hampir tutup, pandemi harus banyak layoff juga, tapi ternyata bisa survive dan sekarang benar-benar bisa menjadi pilihan gitu ya, menghadirkan sesuatu yang unik juga untuk anak-anaknya Mami gitu ya, dengan berbagai macam pilihan ayam dari Ayam-Ayaman ya. Sudah ada di Jakarta dan juga Bandung, dan kita tunggu nanti 2022 kemitraannya akan seperti apa ya. Dan sudah hadir Mas Reza tentu saja sebagai owner Ayam-Ayaman untuk Lika Liku Laku Podcast, dan yang pasti seluk-beluk berbisnis tentu saja pasti berliku banget ya Sobat Laku ya, tapi dengan strategi yang jitu niscaya bisa laku ya. Itu benar-benar satu pesan penting yang kalau bisa saya ambil dari seorang Reza Firmanda sendiri sebagai owner Ayam-Ayaman adalah jangan lupa tentang positioning
ya. Saya Tommy Prabowo, simak terus Lika-Liku Laku Podcast di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi Sobat Laku.